Kelir itu kosong, putih, tak ada tokoh, tak ada suara, hanya debu yang bergerak pelan, seperti ingatan yang enggan pergi. Di Jawa, kekuasaan tidak selalu datang dengan teriakan. Ia sering hadir dalam sunyi, dalam cara cerita dipotong sebelum selesai, dalam nama yang dihapus, lalu diganti dengan gelar. Inilah kisah tentang sebuah cerita yang coba dibungkam, namun menolak untuk mati. Mataram tumbuh dari tanah, darah, dan ketertiban. Wilayah disatukan, pajak dikumpulkan, manusia diatur. Namun, ada satu hal yang selalu sulit dikendalikan. Cerita rakyat. Bagi istana, wayang mungkin sekadar hiburan. Tapi bagi rakyat, wayang adalah cermin. Di balik Kelir, raja bisa ditertawakan tanpa pernah disebut namanya. Dan tawa, bagi kekuasaan yang rapuh, adalah sebuah ancaman. Di sebuah desa yang jauh dari tembok istana, sebuah pertunjukan wayang digelar. Bukan untuk raja, bukan untuk pejabat, tapi untuk rakyat yang ingin mendengar kisah tentang diri mereka sendiri. Dalangnya bukan seorang abdi dalam, ia adalah dalang keliling. Lakon-lakonnya rapi, sindirannya halus, tentang pemimpin yang lupa asal-usulnya, tentang kuasa yang mabuk pada dirinya sendiri. Di samping panggung, duduk seorang perempuan. Ia mengurus wayang, menyiapkan air minum, dan membisikkan doa-doa kecil sebelum Kelir dibuka. Namanya kelak akan dikenal sebagai Ratu Mas Malang. Tapi saat itu, ia hanyalah istri seorang dalang, dan baginya itu sudah cukup. Gamelan mulai mengalun perlahan, wayang mulai bergerak. Penonton tertawa di adegan-adegan yang terasa begitu dekat dengan kenyataan hidup mereka. Lalu, sebelum cerita sempat menemukan akhirnya, suara derap kuda datang dari kegelapan. Bukan hanya satu atau dua, banyak, terlalu banyak untuk sebuah pesta desa. Prajurit Mataram mengepung panggung. Gamelan berhenti mendadak. Di tengah pukulan, sang dalang bahkan belum sempat berdiri ketika sebilah tombak menembus tubuhnya. Tak ada dakwaan, tak ada pengadilan, hanya satu pesan yang dibiarkan menggantung di udara malam itu. Cerita tidak boleh melawan kuasa. Wayang diinjak-injak, Kelir dirobek, gamelan dibalikan, dan perempuan di samping panggung itu ditarik pergi, dibawa paksa bersama darah yang bahkan belum sempat mengering di tanah. Keesokan harinya, desa hanya menyisakan sisa-sisa pertunjukan semalam. Wayang tanpa kepala, tanah yang menghitam, nama sang dalang perlahan hilang dari ingatan. Tak pernah ditulis, tak ada yang menziarahi makamnya, seolah-olah ia tak pernah ada. Sementara itu, di dalam istana Mataram, muncul seorang perempuan baru, cantik, anggun, dan diberi gelar kehormatan. Asal-usulnya tak pernah ditanya. Ia disebut Ratu Mas Malang. Dalam catatan resmi, ia bukan korban. Ia adalah seorang selir, perempuan yang diperoleh. Sejarah resmi bekerja dengan sangat rapi. Asal-usulnya dipotong. Kekerasan dalam kisahnya dihapus. Yang tersisa hanyalah kemegahan gelar. Ratu Mas Malang belajar berjalan pelan, menunduk, menyimpan suaranya. Di Mataram, perempuan yang selamat adalah perempuan yang diam. Ia hidup di dalam istana, dikelilingi kain sutra dan tata krama yang kaku, namun tak pernah benar-benar hadir. Ia bukan ibu dari seorang pewaris tahta. Ia bukan penentu kebijakan istana. Ia hanyalah kebisuan yang dipelihara pada malam-malam tertentu. Saat angin membawa bau tanah basah setelah hujan, ia terbangun. Dalam ingatannya, gamelan masih berhenti secara tiba-tiba. Wayang masih menggantung tak bergerak. Cerita itu masih belum selesai. Ia tidak pernah menyentuh wayang lagi. Tapi sesekali, ia meminta gamelan dinyalakan di pendopo, tanpa ditabuh. Orang-orang istana mengira itu adalah selera seninya yang unik. Mereka tidak tahu, ia sedang bergabung dalam sunyi. Tahun-tahun berlalu, raja sibuk dengan perang, pajak, dan wilayah-wilayah baru. Ratu Mas Malang tetap ada, tapi semakin sunyi, semakin tak terlihat. Konon, suatu malam ia bertanya pada seorang abdi tua, apakah cerita yang dihentikan secara paksa
akan benar-benar mati? Tak ada jawaban yang ia terima. Di Mataram, sebuah pertanyaan bisa lebih berbahaya daripada sebilah pedang. Menjelang akhir hidupnya, ia memilih untuk menyepi. Ia tinggal di sebuah bangunan kecil di pinggir kompleks istana. Di sana, ia menggantung kain-kain bekas kelir. Tak ada wayang, tak ada penonton. Hanya ada dirinya dan ingatan yang tak pernah padam. Saat sakitnya datang, tak ada upacara besar yang digelar untuknya. Tabib datang, lalu pergi. Ia wafat dalam senyap. Ia dimakamkan dengan layak, gelarnya dicatat dalam buku sejarah. Tapi asal-usulnya tetap terkunci rapat. Rakyat tidak diundang ke pemakamannya. Namun, cerita bergerak lebih cepat daripada pengumuman resmi istana. Di desa-desa, orang-orang mulai berbisik. Itu perempuan yang dulu duduk di samping dalang. Beberapa dalang tua mulai menyelipkan lakon-lekan kecil dalam pertunjukan mereka. Tentang seorang perempuan yang kehilangan suaranya. Tentang seorang raja yang takut pada cerita. Tak pernah ada nama yang disebut. Tapi bayangannya sangat jelas. Kekuasaan bisa merampas tubuh, bisa menghapus nama dari catatan. Tapi ia tidak pernah benar-benar bisa membunuh sebuah cerita. Selama wayang masih dimainkan, meskipun tanpa kelir yang megah, meskipun di desa-desa kecil yang jauh dari pusat kuasa, Ratu Mas Malang belum sepenuhnya pergi. Ia masih duduk di samping panggung, dalam ingatan kolektif, menunggu ceritanya diselesaikan. Kelir kembali, putih, wayang, muncul. Dan kali ini, cerita tidak akan pernah bisa dihentikan. Terima kasih sudah menyimak kisah ini. Jika kamu suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di cerita berikutnya.